Welcome to Tia Ajelia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati SPDMH. Baiklah, untuk memenuhi komponen tugas dari Dr. Sihabuddin Syahid, pada video kali ini saya akan memberikan materi terkait penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Namun sebelumnya, sebelum berlanjut terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari materi ini adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi serta rubrik penilaian. Adapun pokok bahasan dalam materi ini adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar serta rubrik atau kriteria penilaian. Nah, sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, maka kita perlu mengetahui apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, serta multimedia yang interaktif. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah adalah bahan ajar cetak. Kenapa? Karena bahan ajar cetak itu kita bisa memanfaatkan Microsoft Word, kita ketik di situ, kemudian kita print out. Begitu. Selanjutnya, fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Nah, dalam pembelajaran klasikal ini, bahan ajar berfungsi sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Kemudian, bahan ajar dalam pembelajaran klasikal ini berfungsi sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran, artinya bahan ajar di sini menjadi media yang utama yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Artinya, bahan ajar di sini digunakan agar peserta didik mendapatkan informasi yang lebih terkait materi yang sedang dipelajari. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Itulah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Yang ketiga, ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta tunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu sebagai bahan pendukung belajar utama. Artinya bahan ajar dalam kelompok ini tentunya sudah ada nih bahan ajar utamanya. Jadi dia hanya sebagai pendukung saja. Gitu. Yang selanjutnya, karakteristik bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, yaitu self-content, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh. Memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut.
Ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, artinya bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, yang kelima, yaitu bahan ajar itu harus memiliki user friendly. Artinya selayaknya hadir, bahan ajar itu harus hadir untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan artinya di dalam bahan ajar itu peserta didik harus mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar ini menurut para ahli ada 5. Yang pertama yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Contohnya seperti foto, diagram, display, dan lain-lain. Kemudian juga ada bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparency, proyeksi komputer. Dan juga bahan ajar audio, itu biasanya berbentuk kaset ataupun compact disc. Kemudian bahan ajar video seperti video atau film, bahan ajar komputer misalnya seperti Computer Mediated Instruction atau CMI, Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Sedangkan menurut Ellington dan Reitz mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok, kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strips, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tape, dan siaran radio. Selanjutnya ada bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, dan juga ada tape realia. Yang selanjutnya ada bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Yang selanjutnya bahan ajar komputer, misalnya computer assisted instruction dan computer based tutorial. Sedangkan menurut Rowntree, jenis bahan ajar ada 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu bahan ajar berbasiskan cetak, yang kedua bahan ajar berbasiskan teknologi, yang ketiga bahan ajar yang digunakan untuk proyek seperti KidSense, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Terakhir yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, misalnya telepon dan video conference. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut dapat menjadi 2 kelompok besar. Ada 2, yang pertama jenis bahan ajar cetak, diantaranya yaitu ada buku, modul, handout, dan juga lembar kerja. Sedangkan untuk bahan ajar non-cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, misalnya bahan ajar diam dan display, kemudian video, audio, dan kalau dulu mungkin ada yang namanya overhead transparency atau OHT. Selain itu, ada juga buku. Buku merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, buku ini disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dalam mendidik
dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya. Jadi secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada buku sumber, ada buku bacaan, yang ketiga buku pegangan, yang keempat buku ajar atau buku teks. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin untuk materi terkait penyusunan bahan ajar, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.